Kalian ingin tahu unit dengan kasta tertinggi di varian Uklik? Ini dia. Oke Mas Bro, selamat datang lagi bersama saya Lady Pakai Y di channel Pusat Senapan Murah yang harga senapannya murah tapi kualitasnya enggak murahan. Oke, hari ini di depan kita sudah ada unit Uklik ya, unit Uklik atau pompa tangan yang khususnya ini dari brand Canon dengan varian seriesnya banyak lah ya. Oke, langsung aja kita bahas di video utamanya untuk setiap seriesnya itu seperti apa. Tanpa basa-basi langsung aja kita ke video utamanya. Let's go. Oke Mas Bro, ini unit yang pertama ya untuk Canonnya yang ini series 737 yang short. Jadi memang dia looknya pendek seperti ini. Cakep. Memang kelihatan kecil tapi memang ringan sih ini hitungannya. Saya pakai jari kayaknya kuat. Nggak imbang ya, nggak bisa lah ya. Oke, dan untuk di sini kalian bisa perhatikan popornya dengan kualitas yang bagus ya. Kayunya juga solid, nggak terlalu banyak aksen lebih-lebih atau seperti apa, tapi memang dia klasiknya enak lah. Kalau kalian perhatikan memang brand Canon ini detailingnya juga dapat sih. Untuk fitur-fitur yang diberikan juga cukup banyak di sini ya. Kalau perhatikan di sini di bagian triggernya dia itu ada safety trigger atau trigger lock ya. Jadi di sini sudah ada safety triggernya. Dan kalau kalian perhatikan nanti di setiap unit ini, unit Canon, dia sudah ada safety triggernya. Nah, seperti ini safety trigger ada kayak apa ini? Timbul. Ada timbulan di sini. Dan ini caranya tinggal ditekan saja. Nah, ditekan nanti dia akan mendelep, akan turun ke sini dan ini nanti kalian tinggal coba saja. Nah, untuk caranya sendiri di sini ketika timbul ini sisi kanan dan ini sisi kiri ya. Oke, ini timbul ya. Dan kalau kalian pencet triggernya ini akan terasa tertahan. Nah, di sini memang safety triggernya masih aktif. Jadi kalau kalian mau bisa menembak berarti yang timbul harus sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa untuk buat nembak. Seperti itu untuk safety triggernya. Dan kebanyakan memang seluruh unitnya sama. Jadi kalau timbul sebelah kiri berarti sudah bisa untuk menembakkan. Kalau timbul sebelah kanan berarti masih safety triggernya masih aktif seperti itu. Oke. Dan untuk larasnya di sini, kenapa kok saya bilang short? Karena kebanyakan itu panjang laras itu ada di 60-an lah ya, 60 cm itu kebanyakan di situ. Nah, ini bisa dikatakan garis short karena memang tidak sampai 60 cm. Kita akan coba ukur lah ya. Ini panjangnya laras itu seberapa. Nah, kita di sini sudah memiliki alat ajaib dari Doraemon tadi. Tadi sudah diberikan oleh Doraemon dan kita akan coba. Nah, cara ngitungnya itu dari drat depan sini. Nah, drat peredam sini kita tarik ke belakang sampai kanan sana ya. Banyak ngelawak masih, banyak ngelawak. Sudah ya, sampai ini pengisian mimis. Nah, sampai sini. Karena larasnya sampai belakang sini. Nah, kita tinggal hitung. Bentar, kita paskan dulu. Kok nggak pas-pas nih? Nah, kalau di hitungan ini ada 50 cm-an. Nah, 50 cm-nya kelihatan ya, pasti kalian kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti layarnya diterangin saja ya. 50 lebih lah ya, lebih 1 lebih 2 cm. Jadi memang untuk panjang keseluruhan 50 cm-an lah ya. Untuk yang 37 Canon series 737 ya, 737 short. Nah, itu loh kok kebalik. Jadi memang dia panjangnya ada di 50 cm-an. Seperti itu. Dan untuk tabungnya di sini OD-nya itu ada di 22. Dan kebanyakan memang ada di 22. Jadi kapasitas tabungnya ini bisa menampung 7 sampai 8 kali pompaan untuk
unit Canon ini sendiri. Tapi kalau kalian memang mau berburu di jarak dekat atau jarak menengah gitu, yang memang tidak terlalu jauh, itu 4-5 popaan sudah cukup lah, karena ya berat. Kalau sampai 7 itu udah kerasa gitu. Tapi kalau sudah terbiasa itu akan semakin terlatih lah pastinya. Kalau sudah terbiasa nanti pasti bisa sampai 100 gitu ya. Nyamain push up. Tapi ini memang dia kapasitas hanya di 7-8 kali pompaan. Tapi kalau kalian lebihkan nanti, itu bahayanya bisa merusak tabungnya atau seal yang ada di tabung. Karena itu seal fungsinya untuk menahan angin yang akan dikeluarkan seperti itu. Jadi kalau tekanannya terlalu besar dan terus menerus, itu nanti bisa merusak unitnya sendiri. Seperti itu Mas Bro, jadi harus perhatikan juga. Dan untuk detailing kecil yang saya bilangkan di awal tadi, itu seperti ini. Kalau kalian perhatikan, maju ke depan, di sini ada pengisian mimis, dan cara mengisikan mimis ini tuh harus dikeluarkan. Nah, caranya di Canon itu mudah. Ada sebuah fitur yang memudahkan kita. Jadi ada sebuah sebuah itu ya. Nah, ini tinggal kalian geser ke bawah. Nah, enak. Jadi kalian tinggal masukkan mimis, terus ini didorong ke depan sampai bunyi. Nah, baru nanti bisa buat menembakkan mimisnya. Jadi jangan sampai kalian udah buka nih, tapi tutupnya cuma gini doang, belum sampai. Nah, itu nanti bisa juga merusak seal yang ada di larasnya juga. Seperti itu Mas Bro, jadi harus diperhatikan. Detail-detail kecil seperti ini enak banget sudah ada di Canon. Jadi kalian nggak perlu muter-muter di sininya gitu, lebih mudah lah. Dan di sini juga sudah dilengkapi visir. Jadi kalau kalian yang memang tidak ingin menggunakan teleskop, dia juga sudah bisa ada visirnya. Dan visir ini juga bisa kalian lepas kalau kalian memang minat pakai teleskop seperti itu. Dan visirnya juga nggak cuma di belakang, tapi juga ada yang di depan. Nah, bentuknya seperti ini. Visir itu pembantu kalian lah. Kalau kalian memang nggak main teleskop, tapi kalian pakai visir itu lebih membantu, karena ketika kalian menembak seperti ini, untuk pandangan menembak kalian nanti di sini itu ada lubang kecil atau letter O gitu di visir belakang, dan di depan nanti ada seperti huruf I gini. Jadi target di tengah, kalau sudah pas baru kalian nanti menembak seperti itu. Kalau kalian mau jarak yang menengah dan ke atas, ya berarti harus membutuhkan teleskop, karena secanggih-canggihnya unit yang mempunyai visir, kalau kalian jaraknya sudah cukup jauh dan tidak memakai teleskop, itu akurasinya sudah pasti berkurang. Karena semakin tinggi kalau unit kalian, ketika kalian geser dikit gitu, itu akan terasa sangat besar kalau di jarak jauh. Walaupun di sini kelihatannya gesernya dikit, tapi di sana gesernya 1 kilo, bisa aja ya. Nggak bisa juga sih sebenarnya. Tapi pergeseran itu terasa sangat besar ketika kalian main di jarak jauh. Jadi kalau pakai teleskop itu lebih enak untuk kalian mantau target yang akan kalian tembakkan. Seperti itu. Cakep banget untuk Canon yang 737. Nah, selain yang short, series 737 itu juga ada yang long atau yang panjang. Oke Mas Bro, untuk yang bisa kalian lihat di sini, untuk yang long memang lebih panjang pastinya sama yang short, walaupun dia seriesnya sama ya, 737, tapi memang beda, ini namanya long super. Nah, kita akan coba ukur saja larasnya bedanya seberapa senti ya. Kita coba ukur. Oke, kita dari depan sini ya ke belakang. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ada di 60 cm. Pas ini kayak pas 60 cm. Jadi panjang laras di 737 long super ini larasnya ada di 60 cm. Dan kenapa kok berbeda? Jadi seperti ini Mas Bro. Kalau laras kalian panjang, itu perputaran mimis atau pergerakan mimis dalam laras akan semakin tinggi, karena dia dorongannya cukup lama. Angin yang mendorong mimis itu cukup lama. Jadi kalau semakin panjang larasnya, nanti kecepatan atau akurasi atau power dari mimis tersebut
juga bisa semakin besar. Dan laras ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi itu. Jadi kalau kalian mempunyai unit senapan angin dan larasnya sudah tidak baik-baik saja, akurasi yang kalian dapatkan itu pasti tidak akan maksimal. Jadi memang unit-unit seperti ini atau terutama uklik memang perlu perawatan yang cukup intens. Kalau enggak dirawat dengan baik ya pasti akan rusak lama-kelamaan, seperti itu. Untuk spesifikasi lainnya sebenarnya dia juga sama 737 yang short tadi. Dia sudah ada visir di belakang dan juga depan juga versi ini tadi. Cara memasukkan mimis juga sama seperti itu. Untuk looknya juga 11-12 dia juga sudah ada safety trigger di sini. Tapi yang beda memang ada di motif popornya, Mas Bro. Kalau kalian perhatikan maju ke depan seperti di sini. Kalau tadi popornya tidak ada ukiran nama Canon. Nah, ini salah satu perbedaannya. Dan juga tadi finishingnya itu lebih glossy. Kalau kalian perhatikan finishing popor yang short tadi lebih glossy. Tapi kalau yang long super ini beda, dia lebih matte atau tidak memantulkan cahaya. Memang ciri khas kayunya seperti itu. Dan di sini juga ada ukiran-ukiran rapinya seperti sisik-sisik ya. Seperti itu. Cakep banget. Apalagi dengan perpaduan popor belakangnya seperti ini. Dia sudah memberikan bantalan pipi, jadi dia ada lekukan di sini untuk bantalan pipi kalian biar lebih tinggi lagi atau lebih seperti inilah. Kita contohkan saja looknya ya. Untuk bantalan pipi di sini, jadi dia lebih enak lagi. Kalau yang seperti short tadi, dia kan datar ya di sini. Kalau di sini kalian bisa merasakan lekukan dari fitur bantalan pipi yang disediakan popor Canon 737 long super ini. Seperti ini, enak banget. Ya, seperti itu. Untuk varian popornya saja berbeda dan panjangnya yang pastinya ya, seperti itu. Oke, mantep banget 737 long super. Oke, selanjutnya kita ke unit series lainnya ya, tetap Canon ini ya. Oke Mas Bro, selanjutnya di sini series 747 yang long bolt. Sekilas kalau kalian perhatikan di sini, looknya itu mirip banget sama yang 737 long super ya. Tapi kalau kalian perhatikan, kita perbandingkan saja langsung. Kita bandingkan di sini. Kalian bisa perhatikan di tabungnya. Untuk yang 737 long super, tabungnya seperti ini, dan untuk yang 747 tabungnya seperti ini. Kalau sekilas kalian perhatikan, kedua tabungnya ini diameternya berbeda dan lebih kecil yang 737 long super. Seperti itu. Dengan diameternya yang 737 long super itu ada di 22 dan 747 ada di 25 untuk OD tabungnya. Nah, perbedaannya di situ Mas Bro. Jadi untuk panjang dan juga lain-lainnya itu sebenarnya sama. Untuk popornya juga sama, jenisnya juga sama, motifnya juga sama, variannya, ukir-ukirannya ini juga sama, safety triggernya ada, visir belakang, visir depan juga ada. Tapi cuma yang beda memang di OD tabungnya saja, seperti itu. Yang pasti dia juga menyediakan, yang pasti dia juga memberikan ya, dia memberikan power yang lebih besar daripada 737 long super itu tadi, karena memang diameter tabungnya yang lebih besar, seperti itu untuk series 747 long bolt. Lanjut lagi kita unit selanjutnya, series dari Canon yang 802. Nah ini dia Canon 802 Lightning. Jadi seperti ini looknya. Memang sekilas ini sama-sama semua ya kalau kalian perhatikan. Tapi yang berbeda ini bukan di tabungnya, melainkan di chambernya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk chambernya di sini, pengerjaannya memang sama-sama rapi. Tapi untuk bahan penggunaan chambernya, dia sudah menggunakan aluminium kuat. Jadi bedanya di situ untuk penggunaan bahan pada chamber unitnya sendiri, seperti itu. Makanya bentuknya pun juga beda kalau kalian perhatikan sama yang 747 long bolt, beda ya.
lebih kesannya lebih solid yang ini, karena memang bahannya yang ini aluminium seperti itu. Untuk panjang laras dan juga tabung, panjang larasnya ini dia juga ada di 60 cm, dan untuk tabungnya dia ada di OD 22 seperti itu, sama dengan yang 737 long super tadi, dia ada di OD 22 untuk tabungnya. Dan untuk looknya memang mirip lah ya, memang ciri khas Canon kebanyakan ukliknya seperti ini, popornya kayu solid seperti ini, matte, nggak memantulkan cahaya banget, dengan finishing warna kayunya yang coklat gelap, cakep banget. Jadi kalau kalian punya unit ini pun mewahnya itu kelihatan mewah banget seperti itu ya, cakep banget. Sudah ada visir belakang, visir depan, safety trigger juga ada, dan pastinya pengoperasiannya juga mudah. Oke Mas Bro, dan ternyata ada yang beda ya, saya ketinggalan detail kecil dari Canon 802 Lightning ini. Untuk yang wood di sini ya, seperti yang kalian lihat tadi, kalau yang 747 seperti 747, 737 tadi, dia kalau mengeluarkan ini, nah mengeluarkannya caranya ini ya, kita tarik ke belakang, ke bawah. Nah beda sama yang ini, kalau kalian perhatikan ini ada aksen warna silver. Nah ini fungsinya juga sama, tapi memang penyediaan atau variannya yang berbeda seperti itu. Jadi memang lebih kelihatan solid dan lebih kokoh di chambernya ini ya memang. Dan memang kebetulan untuk 802 Lightning ini dia itu juga banyak banget yang pesan, nggak cuma 802 tapi seri-seri dari Canon semua ini kebanyakan memang selalu dipesan di setiap harinya, selalu ada gitu closing yang ada Canonnya seperti itu. Oke, seperti itu Mas Bro untuk yang 802 Lightning. Nah kita masuk ke series terakhir, yaitu ada di 808 Magnum. Nah ini dia untuk yang Canon 808 Magnum. Nah, spesialnya memang dia itu sudah dilengkapi dengan teleskop seperti ini Mas Bro. Jadi kalau kalian perhatikan teleskopnya ini juga sudah bagus banget. Kalau kalian lihat detailnya, bisa mendekat ke sini untuk melihat detail dari teleskopnya sendiri. Nah seperti ini detail dari teleskopnya. Ini putih-putih, ini styrofoam dibungkus ya, dibungkus di boxnya ya, styrofoam yang ada di box dari Canon. Jadi memang di box Canon sendiri sudah ada styrofoam yang siap melindungi unit-unit kesayangan kalau kalian yang memiliki Canon. Mantap banget, penyimpanannya sudah safety seperti itu Mas Bro. Jadi kalau kalian perhatikan di sini sudah tertera untuk ukuran dari teleskopnya sendiri itu berapa. Nah 3-9 kali 32 meter. Nah jadi kalau kalian pakai unit ini dengan teleskop bawaannya sudah pasti dia bisa di jarak menengah, tapi untuk jarak jauh mungkin belum bisa karena teleskopnya sendiri dengan bawaan segini dia itu masuk di jarak medium atau di tengah-tengah saja seperti itu Mas Bro. Apalagi memang unit ini dia juga memiliki power yang besar, walaupun tabungnya ini ada di OD 22 seperti itu, tapi dia memang punya power yang besar. Mantap banget, sudah ada teleskopnya. Jadi unit uklik yang memang bawaannya sudah ada teleskop. Untuk looknya dia sekilas mirip sama 737 yang short ya, karena perpisahan di antara pompa tangannya ada perpisahan seperti ini. Kalau tadi kan kelihatan nyambung tuh dari 737 long super sampai di 802 Lightning. Nah tapi kalau ini ada terpisah kayak 737, cuma bedanya memang ada di teleskop ini sendiri seperti itu. Teleskop ini juga bisa kalian lepas. Kalau kalian perhatikan di sini sudah ada part baut, jadi kalian bisa melepas kalau memang mau upgrade teleskop yang lebih tinggi lagi dari bawaannya sendiri, itu juga sudah bisa. Kalau kalian nggak mau pakai teleskop juga bisa, ini tinggal lepas. Di sini juga sudah ada visir dan juga di depan juga ada visirnya. Nah visirnya beda daripada yang lain seperti ini, karena takutnya kalau dipasang yang seperti yang lain itu bisa menutupi teleskopnya Mas Bro. Jadi desainnya memang seperti ini, walaupun kalian nggak pakai teleskop juga masih bisa main pakai unit 808 Magnum ini. Mantap
mantep banget. Kalau kalian perhatikan di belakang sini untuk kokangnya juga berbeda. Nah seperti ini ya kokangnya, dan dia memang bentuknya juga nggak sama kayak yang lain. Jadi dia memang ditarik saja ke belakang sampai berbunyi. Nah sampai bunyi klik. Nah seperti itu, nanti baru bisa kalian tembakkan. Pokok harus dikembalikan ke depan, baru dibawa ke bawah ya. Yang pasti harus kalian pompa. Kalau kalian nggak pompa ya berarti nggak bisa ditembakkan. Nah itu jadinya seperti itu kalau nggak dipompa. Beda lagi kalau kalian sudah pompa. Kita coba saja ya, kita coba 3 saja ya, karena kita coba cuma mencoba. Nah ketika kalian sudah pompa, sudah terisi anginnya, dan kalian kokangnya tarik, kembalikan. Nah kalau seperti ini bisa ditembakkan. Nah itu suaranya. Jadi harus tetap ada isian anginnya. Beda kalau sama PCP. Kalau PCP mah tinggal isi angin di tabung sudah, dan kokangnya tinggal dikokang bisa. Tapi kalau uklik sudah pasti membutuhkan pompaan tangan dulu biar anginnya ada di tabung. Seperti itu. Cakep banget untuk Canon 808 Magnum yang sudah ada teleskopnya seperti ini. Oke, mantep. Bro, dan untuk harganya sendiri dari setiap series Canon ini juga berbeda-beda. Kita bisa langsung mulai saja dari yang 373 short seperti ini, bisa diarahkan ke sini ya. Nanti kita akan tampilkan harganya di sampingnya. Untuk 737 short ini dia ada di harga Rp1.300.000 untuk yang 373 short. Dan untuk sebelahnya 373 long super dia ada di harga Rp1.400.000. Oke, nanti kalian juga bisa screenshot saja kalau memang durasi dari tampilan harga terlalu cepat ya, seperti itu. Dan berikutnya di sini ada 747 long bolt di harga Rp1.500.000. Oke, mantep banget. Dan untuk Canon dari series 802 Lightning dia itu ada di harga Rp1.550.000 seperti itu. Dan yang terakhir untuk Canon series 808 Magnum dia ada harga di Rp2.020.000 seperti itu Mas Bro, untuk setiap harga dari unit-unit Canon ini sendiri. Tapi kalau kalian perlu perhatikan, dan ini informasi untuk kalian, sebenarnya unit Canon ini ada dua varian apa ya namanya, dua varian bahannya. Jadi pokoknya ada dua varian bahan selain yang kayu seperti kita namanya wood, karena di setiap packaging atau boxnya dia ada tulisannya wood dan juga plastik atau fiber seperti itu. Jadi memang dia ada dua versi yang klasik kayu dan juga versi yang berbahan ABS atau plastik solid seperti itu. Jadi memang ada varian-varian lainnya, tapi memang yang best seller di kami kebanyakan memang yang Canon klasik kayu seperti ini. Memang banyak banget yang mencari unit-unit yang dengan popor-popor kayu seperti ini, apalagi uklik ya, ciri khas uklik kan kayu seperti itu. Tapi walaupun yang ABS solid itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu performanya juga bagus. Jadi walaupun berbeda bahan, dia pakai kayu, yang lainnya pakai plastik ABS, itu nggak mempengaruhi dari kualitas atau performanya sendiri. Memang penggunaan bahannya saja, karena banyak orang yang memang mencari unit-unit dengan bahan ABS itu karena lebih enteng seperti itu. Tapi sebenarnya walaupun wood ini, kayu ini juga masih enteng. Ini rata-rata ya, kalau saya rasakan dari pegangannya ya kemungkinan ada di 3 kiloan, setara itulah 3 kilo sampai 4 kiloan lah. Kalau yang ini saya tahu dia ada di 3,5 kilo untuk yang 808 Magnum, karena memang bebannya nambah lagi dari teleskopnya itu sendiri. Seperti itu. Cakep banget. Itu harga dari series Canon yang ada di kita hari ini. Jadi yang pastinya itu bukan cuma unitnya saja. Jadi ciri khas Canon juga, dia itu punya
kelengkapan bawaan. Kalau kita perhatikan, kita buka salah satu boxnya saja ya. Untuk Canon 808 ini dah. Walaupun memang sebenarnya dia agak nggak semua sama sih Mas Bro. Jadi ada yang beda isinya, ada yang sama. Nah seperti ini kalau kalian perhatikan, maju ke sini. Nah kalau kalian perhatikan di sini, ini packagingnya, bagian popor, dan ini bagian laras sama chamber. Nah di sini sudah dilengkapi peredam dan juga mimis test dari Canon itu sendiri. Nah jadi kalau kalian beli dengan harga segitu tadi, sudah pasti dapat kelengkapan bawaan yang berupa mimis test dan juga peredam dari Canon itu sendiri. Tapi untuk yang lainnya bisa saja isinya berbeda. Contohnya seperti yang lainnya di sini yang 373 short ya. Kita coba lihat untuk boxnya. Nah seperti ini untuk isian boxnya, dia memang cuma dipersediakan mimis test saja tanpa peredam seperti itu. Memang yang diberikan peredam Canon series yang cukup tinggi ya dari Canon itu sendiri. Oke, seperti itu Mas Bro. Oh ya, yang menariknya juga ya dari Canon, bentar berantakan ini ya. Oke, kita buka yang ini saja. Oh jangan deh, yang sudah bukaan saja ya. Yang menariknya dari Canon sendiri, karena dia memang brand ternama, jadi dia sudah menyiapkan juga surat-surat di dalamnya, yaitu ada seperti ini, ada buku panduan ya, buku panduan dari unitnya sendiri. Jadi kalian kalau menerima unit ini nanti bisa mendapatkan penjelasan sedikit tentang dalam-dalamnya. Jadi namanya apa, bagian ini apa, itu nanti bisa terlihat seperti di sini. Kalau kalian perhatikan, kelihatan nggak ya? Mengkilat nggak? Aman ya? Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalian jadi bisa mengetahui bagian senapan angin itu seperti apa sih, seperti ini. Dan uklik memang rata-rata sama 11-12 lah. PCP pun juga seperti itu. Ada beberapa bagian yang memang namanya sama. Seperti itu, seperti trigger dan lain sebagainya itu sama di setiap unit senapan angin. Nah, mantap. Jadi Canon sendiri juga sudah memperhatikan penikmatnya atau pengguna dari senapan anginnya untuk biar bisa mengerti unit itu sendiri. Oke, kita rapikan dulu ya. Oke, seperti itu video kita hari ini tentang series Canon yang ada di kita hari ini. Ada 737 short, 737 long super, 747 long bolt, 802 lightning, dan 808 magnum. Series Canon semua. Nah, mungkin di lain kesempatan kita akan bahas seluruhnya lagi. Kalau video-video sebelumnya sudah ada, kita update harga dan juga stok uklik yang ada di sini. Tapi itu kan video lama ya, pasti harganya juga sudah berbeda. Dan kita akan mulai upgrade lagi untuk kita buat video update stok di uklik sendiri. Nanti kalian tunggu saja, videonya akan kita upload. Jadi untuk kalian upload. Jadi terima kasih banyak Mas Bro, kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga kalian nyalakan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari Pusat Senapan Murah. Terima kasih kalian sudah menonton, dan jangan lewatkan video-video menarik dari PM ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ledi pamit undur diri. Bye bye.